kita itu akan dituntun seperti apa, kita akan bagaimana dalam menyikapinya. Hati kita akan dituntun lewat kretegi hati atau lewat rasa. Begitu Bapak Ibu. Jadi mari kita terus murnikan hati kita agar kita benar-benar menjadi orang yang bermakrifat, bukan hanya sekedar orang yang tahu ceritanya makrifat. Karena beda antara orang. Coba ayo kita koreksi ke dalam batin kita. Bermakrifatlah sebenar-benar makrifat. Mengenal Tuhanlah sebenar-benar kenal. Ya, untuk pembelajaran pengenalan ya dalam kehidupan nyata. Contoh sederhananya saja, kita mengenal Tuhan, prakteknya ya kita nggak usah berprasangka buruk, karena Tuhan memerintahkan kita agar kita tidak berprasangka yang buruk-buruk, karena sebagian prasangka adalah dosa. Kita tidak akan mudah menilai. Ya, prasangka itu kan penilaian. Kita tidak mudah marah, kita tidak khawatir, kita tidak bersedih. Kan ini pengenalan. Jadi latihan dulu. Umpama nih mau emosi, kita langsung eling. Oh iya, orang yang kenal Tuhan tidak mungkin emosi, karena yang dialirkan itu hanya welas asih, yang dialirkan itu cinta kasih, ada kesabaran. Mau tidak sabar, umpama mancing nggak dapet, mau dipatahkan walesannya, eling, oh iya, atau sadar, oh iya, Allah maha sabar. Lah, sedangkan kita mewakili Dia, berarti kita harus belajar sabar. Allah pun maha bersyukur, asyukron. Oh iya, masa gajian dersulo karena kurang, Allah aja maha bersyukur, masa kita kufur akan nikmatnya? Lah, itu latihan kesehari-harian, itu latihan agar hati kita itu tertata, teratur gitu loh. Zaman apa tadi di Al-Qur'annya itu dengan barisan yang teratur. Jadi kita akan berjalan dengan hati yang teratur gitu, yang tertata. Ini untuk latihan dalam kehidupan nyata. Mau berpikir negatif, mau berprasangka negatif, kalau sudah kenal Tuhan nggak mungkin. Mau benci kepada orang nggak mungkin, apalagi bencinya itu dipenuhi dengan emosi dan sebagainya, atau ketidakterimaan karena mungkin kita dihujat, mungkin kita dibenci dan sebagainya, nggak mungkin. Tapi kita akan benar-benar sadar dengan kehendak ilahi, kita itu akan dituntun seperti apa, kita akan bagaimana dalam menyikapinya. Hati kita akan dituntun lewat kretegi hati atau lewat rasa. Begitu Bapak Ibu. Jadi mari kita terus murnikan hati kita agar kita benar-benar menjadi orang yang bermakrifat, bukan hanya sekedar orang yang tahu ceritanya makrifat. Karena beda antara orang yang hanya sekedar tahu ceritanya dan orang yang sudah pernah merasakannya. Tapi kalau ngopi dulu Bapak Ibu, monggo diseruput kopi nih, kita akan merasakan rasanya kopi di saat praktek laku nyata atau nyeruput kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bedanya makrifat zaman sekarang sama zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu ya nggak semua loh Bapak Ibu, saya nggak semua, saya nggak bilang semua, tapi yo banyak yang menggebu-gebu. Bahkan ini diceritakan dalam kisahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir, itu disuruh untuk diam, nggak usah bertanya, nggak usah protes, nggak usah ngeyel gitu loh. Ada kan ceritanya. Tapi berhubung Musa itu sejatinya adalah akal pikiran ini, maka yang namanya akal pikiran ini kalau belum ditundukkan kepada hati, itu masih ada dikit-dikit nanya, dikit-dikit nggak terima, dikit-dikit begini begitu dan sebagainya.
Makanya ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, 3 pertanyaan saja gagal, nggak boleh mengikuti lagi dalam ceritanya. Lah kita, ayo kita menjadi Musa yang cerita kedua. Yang pertama kan gagal nih, karena ada 3 pertanyaan gagal. Tapi kan akhirnya Nabi Musa naik ke Gunung Tursina, memfanakan akal pikirnya, pertanyaan-pertanyaannya difanakan. Di sini dalam memfanakan, sudah tidak bertanya lagi kepada yang di luar diri. Terus Nabi Musa pingsan. Itu waktu cerita ada di Gunung Tursina. Yang pertama kan ketemu dengan Nabi Khidir nih, masih ibaratnya gurunya nih, guru yang di luar. Ini gagal. Tapi lanjutannya adalah Nabi Musa naik ke Gunung Tursina sendiri. Bertanyanya kepada siapa? Kepada diri sendiri. Dalam ceritanya tersebut, terus kan Nabi Musa pingsan. Nabi Musa pingsan, ini ya kita harus memingsankan pikiran kita dalam pertanyaan yang agar cepat, agar ini maksudnya itu. Ini fanakan dulu. Ini proses. Karena nanti dari Nabi Musa ini masih ada perjalanannya lagi. Dari Nabi Musa menjadi Nabi Isa, dari Nabi Isa menjadi Nabi Muhammad. Karena Musa ini nih, Isa adalah rasa, Muhammad adalah kesempurnaan. Makanya itu kan ada apa ya? Ada contohnya ini, ada Taurat, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Quran. Ini kan semuanya ada dalam diri kita, dan kita rasakan, kita praktekkan. Contoh Taurat nih kan suara dalam diri Bapak Ibu ketika bangkit kesadarannya, aku ki sopo, dalam tembok ratapan, aku ki sopo, urip ki arep ngopo. Lah itu kan kitabnya apa? Zabur. Terus naik lagi menjadi Taurat, perjalanan dari suara hati ini tadi, Zabur, menjadi apa? Taurat, perjalanan. Makanya Nabi Musa berjalan mencari tanah yang dijanjikan. Padahal tanah yang dijanjikan ya dirinya sendiri, tubuh raganya. Karena untuk pengenalan jati diri ya hanya akan bisa kita kenali di saat kita masih hidup. Zabur, Taurat, Injil. Injil adalah siapa? Nabi Isa. Nabi Isa tentang apa? Tentang nafas. Dan nafas tentang apa? Tentang rasa. Makanya aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, ini Injil, Isa, rasa, cinta kasih. Terus masuk lagi dari rasa, tenggelam lagi ke dalam. Muhammad terpuji menjadi manusia yang sejati, yang sudah tanpa warna, tanpa noda, menjadi insan kamil. Tapi kan prosesnya berbahasanya ya, berkelanjutan gitu loh, berproses, maksudnya berproses terus menerus secara istiqomah. Enggak hanya dengan membaca, hanya dengan mendengarkan terus terpahamkan selesai, enggak. Makanya diumpamakan Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis gitu loh umpamanya. Karena untuk kemakrifatannya makanya ada kholwat. Kholwat itu nggak bawa apa-apa. Kholwat itu ya menyendiri, menyepi, memahami diri, mengenali diri, nggak membaca sana, nggak mendengarkan sana, ini enggak. Di saat kita tidak melihat yang di luar, tidak mendengarkan dari luar, justru kita akan mendengarkan suara pikiran, suara perasaan. Kita akan melihat pikiran kita sendiri, kita akan melihat rasa kita sendiri, yang ujung-ujungnya nanti, oh alah, ini ternyata bukan saya, ini adalah pikiran, ini bukan saya, ini adalah perasaan, ini bukan saya, ini adalah rekam jejak energi yang pernah kita pelajari, dan sebagainya. Begitu. Makanya diumpamakan Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini perumpamaan dulu. Yang dibaca apa? Yang dibaca kitab kauniyah. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah alam semesta. Ikro, bacalah gitu. Jadi membaca kehidupan nyata, membaca kejadian, oh ternyata begini gitu. Makanya ayo kita benar-benar masuk ke dalam diri kita agar kita merasakan pengenalan jati diri secara murni, agar apa yang
kita tebarkan keluar, itu radiasinya pun tetap kemurnian, tetap kebenaran, sudah tidak ditumpangi oleh benalu yang namanya ego. Benalu ini akan mematikan diri kita sendiri. Benalu-benalu dalam diri kita leburkan, kita fanakan, kita tiadakan. Biar dia yang benar-benar bertajali, biar benar-benar dia yang ada lah gitu. Oke? Jadi mari kita mulai yang tadinya menggebu-gebu ingin cepat, kurangi ingin cepatnya. Yang tadinya selalu ingin tahu, karena pikiran ini selalu ingin tahu, nggak sabaran gitu loh. Jadi baru kayak gini merasakan ini apa ya, selalu ingin tahu, itu pikiran. Tapi kalau kesadaran, kita belum tahu, kita akan sadar. Kenapa kita belum tahu? Pasti ada hijab yang menutupinya. Ya otomatis kita akan melakukan pemurnian jiwa raga. Di saat hati kita semakin murni, semakin bening dan sebagainya, jawaban-jawaban bertaburan. Kita akan merokok sambil oh alah, oh gini toh, gitu. Udah kan pada ngalamin fase gitu, alah, oh ini, gitu. Oke, jadi jadilah pejalan yang benar-benar berjalan dalam laku murni, laku hati yang benar-benar murni. Bukan hanya sekedar hafal ceritanya, bukan hanya sekedar bisa bercerita, karena di saat kita belum merasakan tapi kita sudah menceritakan, kita sudah sudah baru paham loh, baru paham, sudah menceritakan, sudah menganukan apa lah, itu ada ayatnya, itu bahkan sangat dibenci di sisi Allah. Ini akan menjadi bom waktu. Kenapa engkau menceritakan sesuatu yang belum engkau kerjakan, engkau rasakan? Ini mungkin saat ini kita biasa saja karena aman-aman, tapi nanti ini akan ada bom waktu yang embuh gitu. Oke, jadi di saat kita jujur kepada diri kita sendiri, di saat kita memang belum benar-benar merasakan, lebih baik kita diam, kita terus bersihkan hati kita murnikan hati kita agar pemahaman murni muncul dari dalam diri, karena hakikat kemurnian itu muncul dari dalam diri, bukan dunutan dari luar. Oke lah, kalau dunutan dari luar itu mungkin hanya untuk mengisi pemahaman, tapi kita harus nanti ujung-ujungnya kita harus memfanakan semua ini, karena di saat kita mendengarkan cerita, membaca buku yang cerita tentang contoh lah kewalian dan sebagainya, nanti ketika wiridan, ketika meditasi, itu seolah-olah kita dijumpai oleh si A, si B, si C dan sebagainya, padahal itu rekam jejak apa yang pernah kita baca, asal kita mau lebih dalam lagi. Ternyata kemarin saya dijumpai oleh si A mewejang seperti ini. Tanya, beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, atau kapan, pernah gak melihat film itu? Pernah gak melihat ceritanya tentang beliau ini? Saya senang membaca tentang kajian beliau, saya senang membaca tentang keilmuan beliau. Ya udah, itu aja. Nah, setelah disadari, ternyata kemarin rekam jejak energinya, terus di saat muncul kembali kita hanya mengamati, itu lebur, hilang. Karena ya itu tadi, alam bawah sadar itu sangat banyak jebakannya Bapak Ibu. Ada juga, saya udah marifat mas, marifat, nggak terima. Waduh, lah kok marifat kok nggak terimaan. Jadi mari kita terus bersihkan batin kita semua berproses Bapak Ibu. Saya sendiri pun masih berproses, bukan berarti saya seperti ini terus saya sudah sampai dan sebagainya, enggak, sama saja Bapak Ibu. Saya pun sedang berproses dan masih berproses, masih belajar dan akan terus belajar gitu. Sampai kapan? Sampai nafas ini sudah meninggalkan tubuh ini. Jadi kita semua adalah pejalan
Oke Bapak Ibu, bukan berarti saya bercerita menyampaikan seperti ini saya sudah tahu, enggak. Saya baru mau, malah tuh baru mau belajar gitu. Karena apa? Ya karena apa ya? Kehausan akan rohani ini loh. Ibaratnya gitu. Jadi ayo kita belajar bareng, terus meniti ke dalam diri, terus membersihkan hati ini agar kita tidak terjebak oleh permainan akal pikiran yang belum tunduk kepada hati, oleh kehendak bebas, oleh ego. Ayo kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Oke, cukup sekian dulu kajiannya ini atau videonya ini. Salam sukses, salam bahagia, dan selamat untuk semuanya. Selamat dohir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.